Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Nah, yang akan kita bahas adalah penerapan gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Yang paling kita sering jumpai penerapan gerak melingkar di kehidupan sehari-hari adalah adanya hubungan pada roda-roda. Nah, untuk disclaimer di awal ya, jadi roda-roda yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar ban atau apa sejenisnya. Roda-roda yang maksud di sini adalah bisa ban, bisa juga gear atau benda-benda lain yang bentuknya menyerupai lingkaran itu. Jadi roda-roda di sini bukan hanya ban, tetapi bisa juga gear atau benda lain yang bentuknya menyerupai lingkaran. Nah, kita langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah sebuah sepeda. Nah, sepeda bisa bergerak salah satunya karena adanya hubungan pada roda-roda. Ya, hubungan pada roda-roda di sini, yang pertama yang bisa kita lihat di sini ada namanya gear. Ini gear. Kemudian yang ini ada ban. Nah, antara ban dan gear tentunya memiliki hubungan. Nah, hubungan apa saja yang terjadi antara gear dan ban? Kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Ya, yang pertama adalah roda-roda yang sepusat. Nah, artinya sepusat, roda tersebut ditumpuk menjadi satu dalam pusat atau jari-jari yang sama. Seperti yang kalian lihat di layar di sini. Di sini ada titik. Kita kasih nama aja titiknya titik O. Kemudian di sini ada lingkaran. Lingkarannya kita kasih nama A. Kemudian di belakangnya ada lingkaran lagi yang ditumpuk. Namanya lingkaran B. Nah, ketika dia ditumpuk menjadi satu seperti ini, itu artinya dia sepusat, memiliki pusat yang sama. Nah, setelah selang waktu tertentu, ini kita anggap kita sedang mengayuh sepeda. Gear belakang dan roda menempuh posisi sudut yang sama. Jadi antara roda ini dengan gear yang di depannya itu akan menempuh kecepatan sudut yang sama. Ini berarti kecepatan sudut gear belakang dan roda belakang adalah sama. Jadi pada roda-roda yang sepusat berlaku rumus atau persamaan sebagai berikut. Nah, jadi untuk roda-roda yang sepusat berlaku persamaan berikut. Omega A sama dengan omega B, di mana omega A adalah kecepatan sudut roda A dan omega B adalah kecepatan sudut roda B. VA, nah, karena omega itu rumusnya adalah V dibagi R, maka omega A adalah VA dibagi RA sama dengan VB dibagi RB. Jadi ini kecepatan sudut, ini kecepatan linier, dan R ini adalah jari-jari. Ini adalah jari-jari. Nah, kita langsung lanjut ke hubungan yang kedua. Yang kedua adalah roda-roda yang dihubungkan tali atau rantai. Jadi ketika ada dua buah roda atau gear yang dihubungkan dengan tali atau rantai, dia akan mengakibatkan suatu hubungan. Nah, hubungan yang terjadi di sini mengakibatkan dua roda ini memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi kecepatan linier yang sama dengan arah putar roda pun yang sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linier pada dua roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai adalah sama, sehingga berlaku persamaan VA sama dengan VB atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Jadi, kalau yang sepusat tadi, dia yang sama adalah kecepatan sudutnya, tapi kalau misalnya dihubungkan tali, yang sama adalah kecepatan liniernya. Nah, dari dua hubungan ini telah menunjukkan bagaimana sebuah sepeda bisa berjalan. Yang pertama, antara roda belakang dengan gear, ini terjadi hubungan yang namanya sepusat. Jadi rodanya sepusat. Kemudian antara gear yang di belakang dengan gear yang ada di depan, itu hubungannya dihubungkan rantai. Nah, hal inilah yang mengakibatkan sepeda bisa bergerak.
Nah, bergeraknya kenapa? Jadi karena apa? Yang pertama adanya hubungan roda-roda. Yang kedua, karena kita kayu. Karena apa? Kalau kita mau menghasilkan hubungan antara roda-roda, berarti harus ada energi yang kita kasih. Nah, energinya apa? Energinya adalah kita mengkayu sepeda. Lanjut, hubungan yang terakhir adalah roda-roda yang saling bersinggungan. Nah, roda-roda yang saling bersinggungan ini maksudnya apa? Kalau kalian pernah nonton film zaman dulu, kan biasa ada tuh yang naik ke jam dinding atau jam yang besar. Nah, biasanya di bagian atas dari jamnya itu, tempat jam, itu ada roda-roda yang saling berhubungan. Nah, biasanya roda-rodanya berhubungan dengan saling bersinggungan antara. Jadi, saling bersinggungan itu saling bersentuhan antara roda yang satu dengan roda yang lainnya. Nah, arah gerak antara roda yang pertama dengan roda yang kedua itu biasanya arah geraknya berlawanan. Jadi yang satunya searah jarum jam, yang satunya berlawanan jarum jam. Jadi arah gerak dari dua buah roda yang saling berhubungan atau saling bersentuhan, bersinggungan seperti ini, itu biasanya arah geraknya berbeda. Nah, hal ini mengakibatkan kecepatan sudut yang terjadi pada roda itu berbeda, yang sama adalah kecepatan linearnya. Berarti VA sama dengan VB, karena rumusnya V itu sama dengan omega dikali R, maka di sini omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, itu tadi 3 hubungan antara roda-roda yang terjadi. Yang pertama sepusat, yang kedua dihubungkan tali atau rantai, dan yang ketiga adalah yang saling bersinggungan. Nah, untuk yang saling bersinggungan, itu kan tadi seperti yang Ibu bilang tidak hanya pada roda atau benda yang menyerupai lingkaran. Nah, yang menyerupai lingkaran seperti gear itu biasanya di permukaannya terdapat gerigi atau gigi seperti ini. Nah, untuk roda-roda yang memiliki gerigi seperti ini, rumusnya yang berlaku adalah omega A dibagi omega B sama dengan RB dibagi RA sama dengan NB per NA. Atau bisa juga omega A sama dengan RB dikali NA, atau omega B sama dengan RA dikali NB. Ini tuh. Jadi bisa pakai rumus yang ini atau yang di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hubungan-hubungan pada roda-roda tersebut, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal terkait materi tersebut di video yang lain. Jadi nggak Ibu gabung videonya. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai materi hubungan pada roda-roda. Jika ada yang kurang dipahami, bisa japri Ibu melalui WhatsApp seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.